Halo guys, welcome to New Designer. Di video kali ini kita akan buat sebuah template aplikasi lagi untuk aplikasi medical care atau kesehatan. Oke, untuk aplikasi kesehatan di sini gue buat secara simple aja untuk template-nya. Jadi nanti intinya kita punya data konsultasi dari pasien ke seorang dokter, gitulah intinya ya. Nah, sekarang kita langsung ke kodenya aja. Kita buat seperti biasa ya. Masuk ke directory terserah kalian, terus tinggal kalian install project Quasar-nya. Oke. Kita kasih nama medical app. Terus ini package-nya medical app, medical app project, author, standar, use npm. Oke, sekarang kita tinggal tunggu sampai instalasinya projectnya selesai. Oke, instalasinya udah selesai. Sekarang kita tinggal masuk ke medical app. Sebelum itu gue rubah dulu di sini. Spasinya hapus saja biar gampang ya pindah direktorinya. Nah, sekarang tinggal kita cd medical app. Nah, kita clear dulu. Oke, habis itu tinggal kita running dengan Quasar dev. Oke, kita akan buat dalam bentuk mobile lagi ya. Jadi kita buka di Chrome, terus kita inspect. Apa ini kita buka sedang di dalam bentuk mobile. Terus kita ke Visual Studio Code, kita buka tadi foldernya medical app. Nah, terus tinggal kita edit beberapa komponen. Oke, kita di sini nanti akan pakai komponen, cuman untuk yang essential link kita nggak pakai, kita buang. Terus kita akan buat komponen baru nanti ya. Nah, untuk layout kita hapusin aja dulu. Jadi ini hapus key buttonnya, terus ini juga dihapus. Kita drawer pakai drawer, nggak pakai drawer. Link constraint kita hapus. Ini juga, ini komponen ini kita hapus. Oke, terus ini kita akan edit ya seperti biasa. Page home. Terus ini page home. Di router jangan lupa, di rootsnya kalian lupa juga ya, jadi page home. Oke, nah siap kita eksekusi. Sekarang kita akan ke bagian main layout. Nah, di sini gue butuh key header ya, key header. Jadi di sini kita kasih comment header ya, biar gampang nyarinya nanti kalau ada perubahan kode atau refactoring. Nah, di sini gue akan tampilin key headernya hanya saat kita buka yang namanya menu home. Jadi cuman di menu home ya, /home ini, key header di bawah ini nanti akan tampil. Selain halaman itu maka dia akan hilang atau nggak tampil. Terus gue butuh kelas, kasih padding all medium ya. Terus backgroundnya kita ganti jadi putih. Terus teksnya kita ganti jadi hitam. Oke.
Terus kita tambahin sedikit styling. Gue mau ganti fontnya. Fontnya itu font favorit gue ya, Arial Rounded Empty Bold. Nah, oke. Terus kita ke toolbar di bawah sini. Nah, di sini gue mau buat sebuah div dengan kelas itu adalah text 6. Nah, di dalam div ini ada tulisan yang namanya halo. Nah, halo. Oke. Ini kita hapus saja ya karena nggak pakai ini. Oke. Halo, terus di bawahnya kita akan buat lagi tulisan ya. Kita buat div lagi dengan kelas. Kelasnya apa? Row item center. Nah, di dalam div ini kita akan punya div lagi dengan kelas margin right sm. Cicaknya ini adalah sebuah nama ya, Amy Rhodes. Jadi hello Amy Rhodes. Terus kita akan kasih sedikit styling dengan menambahkan icon dengan colornya Ember 13. Nah, untuk color ini kalian cari aja di Quasar color palette. Color palette ya. Nah, gue pakainya yang Ember 13, berarti yang ini ya, warna ini Ember 13. Terus kita kasih iconnya itu dari Font Awesome. Kita pakai FA Solid, FA Hands Clapping. Kita save, kita lihat. Oke. Ember 13. Oke, di sini kenapa nggak tampil? Karena untuk menggunakan karena untuk icon default yang bisa digunakan di Quasar ini kita cuma bisa menggunakan dari material font Google ya. Nah, jadi dari ini font.googles.com. Nah, untuk kita menggunakan font awesome, kita harus mengaktifkan dulu di Quasar config. Jadi kalian ke Quasar config, terus kalian cari aja nanti di bawah sini itu, nah ini extras. Nah, Roboto-Font dengan material icon ini dia secara otomatis disediakan di awal ya secara default. Nah, untuk menggunakan font awesome tinggal kalian uncomment yang font awesome versi 6 ini, karena dia udah support yang versi 6. Terus kalian close, maka yang tadinya nggak tampil sekarang jadi tampil. Nah, kita udah punya di sini ya Hello Amy Rhodes. Nah, terus kita akan lanjut di bawah div, kita tambahkan key space. Terus kita tambahkan key button dengan kelas key margin right sm, terus round, colornya itu indigo 12, dengan iconnya kita akan kasih FA solid, FA bell. Nah, ini kita semua iconnya pakai di font awesome ya. Nah, ini dia. Jadi kita punya, kita anggap aja ini sebagai tombol animation. Notification kok animation sih. Oke, selanjutnya kita akan tambahin key button lagi ya. Key button dengan dance, terus round. Nah, kita akan tambahin key avatar dengan size 42px saja. Nah, untuk avatarnya itu kita ambil dari Quasar ya. https
//cdn.quasar dev /image avatar6.jpg. Nah, ini dia. Oke, jadi ini avatar bawaan Quasar. Jadi kalau nggak salah ini avatar ini sampai 8. Sampai 7. Ternyata sampai 6. Ya, cuma sampai 6 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, terus page. Nah, ini nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nah, terus footer. Nah, kita akan buat menunya itu di dalam key footer. Key footer ini. Jadi ntar dia akan standby, key footer itu dia akan standby di bawah, atau bisa kita setting sih. Tapi secara default key footer Quasar itu akan show atau muncul dan dia stay di bottom, di bawah page. Dan dia itu strict ya. Dia nggak akan kalau kita set default aja dia itu strict, jadi dia akan muncul terus di bawah sini. Makanya kita akan manfaatin itu untuk membuat yang namanya menu pada sebuah aplikasi. Jadi if ini nanti dulu karena kita membuat halamannya ya. Jadi gue mau buat nanti, gue akan setting key footer ini, dia akan muncul itu saat halamannya itu selain halaman konsultasi, tapi kita belum buat di sini ya. Jadi anggaplah belum, kita langsung buat kelasnya aja. Medium, backgroundnya white, terus row item center, justify evenly. Nah, kita pakai flexbox di sini. Nah, kita akan buat key button ya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan v-for, tapi apa yang akan kita v-for? Yang akan kita v-for itu adalah sebuah menu. Nah, kita buat dulu ya variabel penampungnya. Jadi gue udah buat di Word. Nah, kita copy, terus kita paste di sini. Nah, kalian buat ikutin aja ya kayak gini. Jadi kita punya variabel menu. Bentuknya array. Dalamnya ada beberapa objek. Nah, masing-masing objek itu menampung value yang sama dengan icon. Ikutin aja. Yang pertama Eva Solid, Eva House. Colornya indigo 4. Terus path-root-nya itu slash. Path-root ini sebenarnya nggak dibuat, nggak apa-apa sih. Cuman buat aja lah ya. Nah, ini gue salah ini, konsultasi. Nah, kalian buat aja, ikutin aja kayak gini. Nah, yang harus diikutin itu sih yang paling penting ya icon dengan color. Kalau path-root ini gue di sini nggak gue gunain, cuman gue nanti mau buat untuk stylingnya. Styling button yang ini. Oke, items index in menu. Kita v-for ya. Nah, terus key index. Nah, item index in menu. Nah, terus kita icon item.icon. Ya, item.icon itu diambil dari sini. Oke, karena kita udah melakukan v-for di menu. Menu itu apa? Menu itu variabel yang kita buat tadi. Terus text colornya itu kita akan manfaatin yang keyword gue bilang tadi. Nah, jadi kita akan cek jika item.pathroot ya, yang ini berarti kan, yang ini sama dengan root.fullpath tanda tanya, artinya ini kita ngecek apakah item.pathroot sama dengan root.fullpath. Jika iya, maka kita akan kasih warna untuk text colornya itu adalah indigo 12.
Selain itu kita akan kasih nama, kita akan kasih warnanya itu gray 4. Ingat ya, ini tadi gue ngambil dari color palette di Quasar ya, untuk nama-namanya, jadi kalian jangan bingung. Nah, terus kita kasih round dan kita kasih flat. Save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini gue bilang tadi ya, untuk text colornya, kalau pet root sama dengan root.fullPet, jadi artinya adalah pet root itu yang ini sama dengan full pet yang ada di URL, maka dia warnanya akan indigo. Berarti sekarang kita tandain kita ada di halaman home. Itu sebagai hint aja sih, atau penanda kalau kita tuh sedang berada di halaman apa berdasarkan dari menu yang kita buat ini. Jadi user nggak akan bingung. Kalau kita pindah ke sini pun nantinya, maka yang menu ini akan berwarna indigo dan ini akan berwarna gray. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke page home ya. Page home, tampilan dari page home-nya. Nah, kita akan membuat beberapa konten di dalam page home ini. Oke, nah sekarang kita lanjut di page home. Nah, di sini kita akan buat beberapa konten. Yang pertama itu adalah search bar. Oke. Search bar itu udah tau lah ya, dari artinya itu adalah bar pencarian. Nah, jadi kita hapus dulu yang image. Nah, kita hapus yang image. Nah, maka hilang ya tadi logo Quasarnya. Sekarang kita akan buat search bar di sini. Nah, untuk key page-nya kita kasih padding left sedikit, enggak sedikit, ini banyak. Padding left-nya LG, terus kita kasih padding right-nya juga LG. Maka secara otomatis kiri dan kanan udah ada padding ya. Ke kiri sedikit large, dari kanan ke kiri juga large. Oke, search bar. Search bar kita akan pakai simple, itu key input ya. Kita akan pakai key input dari Quasar. Sebelumnya kita buat dulu variabel penampung untuk Quasarnya, untuk key inputnya nanti. Nah, kita buat sebuah variabel dulu. Nah, namanya adalah, kita kasih komen dulu ya. Biar enak nanti nyarinya. Nah, jadi ini variabel untuk search bar. Nah, kita kasih namanya search bar. Dengan isi awal nilainya itu adalah string kosong. Nah, sekarang kita lanjut untuk buat search bar-nya. Untuk search bar, kita pakai div dulu awalnya ya. Dengan class isiannya itu margin top LG, kemudian kita kasih background gray 2. Kita kasih style border radius sekitar 10 px. Nah, belum kelihatan kan karena belum ada isinya. Sekarang baru kita buat search bar-nya. Jadi kita pakai yang namanya key input. Nah, untuk v modelnya yang udah kita buat tadi ya, search bar. Kita kasih borderless dan placeholder cari dokter atau masalah kesehatan. Kita save, kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih styling sedikit. Kita akan memanfaatkan yang namanya slot prepend. Nah, jadi kita akan tambahin sebuah icon
di awal dari key input ini dengan key icon class margin left MD. Terus kita kasih warnanya itu, colornya itu gray 5. Terus icon apa yang kita tambahin itu adalah icon kaca pembesar ya. Seperti biasa untuk searching itu biasanya kan menggunakan kaca pembesar. Kalau di Google gunain nggak? Di Google. Nah ya kayak beginilah kira-kira. FA magnifying glass. Namanya ya kalau di font awesome. Nih kalau kalian cek font awesome. Kita searching ya, yang free aja, search gitu. Nah, font awesome pun nggak guna ini. Nah ini ya, magnifying glass. Nah, jadi kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya, kayak keren ya. Nah, untuk search bar udah kelar, kayak gini aja tampilannya. Sekarang kita akan buat tampilan dari our services. Our service ini maksudnya itu adalah menu-menu yang highlight yang akan kita tampilin. Jadi menu highlight kayak menu utama yang dapat dirasakan user pada aplikasi ini. Jadi kita tampilin di halaman paling depan gitu. Our services. Nah, di our services kita butuh kita butuh variabel lagi yang namanya services. Nah, di sini gue udah buat services. Services atau service, service kita sebutnya service aja lah. Services agak aneh. Jadi service kita buat di sini. Nah, oke. Jadi service. Nah, kita jangan lupa kita daftarin di sini ya. Kita harus daftarin juga di sini. Jadi kita tulis komentar service penanda biar enak nyarinya nanti. Nah, kita daftarin yang sesuai dengan nama ini tadi ya. Nah, sudah kita daftarin, maka ini udah bisa kita gunain. Kita balik lagi di atas. Nah, jadi kayak mana kita buatnya? Jadi div dulu dengan kelas, kita kasih margin topnya sekarang XL. Terus kita kasih style font family Arial rounded MT bold. Kita kasih div lagi di dalamnya dengan kelasnya itu row justify evenly, terus item center. Nah, di dalam div-nya kita kasih div lagi dengan perulangan item, index in services yang udah kita buat tadi ya. Kita kasih key-nya itu index dengan kelas text center, close tag. Nah, di dalam div-nya baru kita tambahin yang namanya key button. Kita butuh banyak atribut di key buttonnya. Yang pertama unelevated, round, colornya itu gray 1. Terus kita kasih ukurannya medium. Terus kita kasih paddingnya medium juga. Text colornya itu
adalah item.color. Nah, ini ya, kita udah pakai ini. Kita udah pakai value dari objeknya sekarang. Nah, terus kita tambahin iconnya, itu adalah item.icon. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah div dengan kelas key margin top sm, dan teksnya itu adalah caption. Baru kita di sini panggil item.name. Nah, kita save, kita lihat hasilnya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini seharusnya sebentar. Ini rounded apa ya? Round apa rounded? MD key margin top sm text caption, margin top xl, row justify evenly, items center. Justify between. Oke, kita benerin sebentar ya. Ini kayaknya ada gue salah dibuat yang kemarin. Coba kita kasih SM, paddingnya SM. Oh alah, tulisannya ini dia seharusnya di bawah ya, di bawah. Ini gua bukan masukin ke dalam key button, tapi kita masukin di luar key button. Jadi ini kita close tag-nya kayak gini, key buttonnya kita hapus. Nah, ini di bawah key button ya, jangan masukin ke tag key buttonnya. Nah, maka jadinya seperti ini. sorry. Nah, ini dia. Oke, udah jadi ya. Nah, inilah yang gue bilang tadi, our services. Services lagi. Service kami, bahasa Indonesianya aja lah ya. Nah, jadi ini ibaratnya itu kayak menu highlight ya. Menu highlight atau menu utama yang kita prediksi user bakal sering nggunain. Jadi kita taruh di depan. Jadi user tuh nggak perlu nyari menu 4 ini gitu. Jadi langsung bisa klik. Oke, untuk service atau our service kita udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya menu consultation. Di situ nanti kita akan buat card ya. Card untuk menampilkan dari konsultasi, jadwal konsultasi kepada seorang dokter. Oke, kita akan buat menu consultation. Nah, untuk menu consultation ini kita butuh Swiper.js. Jadi kita stop dulu ya. Nah, kita npm i swiper. Kita install dulu Swiper.js-nya. Ya, npm i swiper, jadi kita bisa ngegunain. Nah, kita akan ngegunain yang free mode. Kita akan ngegunain yang free mode. Bukan free mode, sorry. Creative mode ya. Creative mode. Kalau nggak salah ada yang kreatif.
Mana ya, kemarin gue nemu. Nah, ini efek kreatif. Kita akan menggunakan efek yang kreatif. Kita akan pilih yang kayak bentuknya slide gitu ya. Kalau di sandboxnya itu dia yang, nah kayak begini nih. Sorry. Nah, yang ini ya, yang pertama. Oke. Tapi kalian install dulu ya kayak gini npm iswiper. Nah, kalau udah baru kita running lagi. Quasar dev. Nah, sebelum kita pakai swipernya, kita buat dulu sebuah div. Jadi di sini kita consultation ya. Kita kasih div dengan kelas margin top XL. Stylenya itu kita akan tambahin font family, Arial rounded, MT bold. Nah, di dalam div ini kita buat sebuah div lagi dengan kelas row justify evenly. Justify between items center. Kita buat div lagi dengan kelas text H6. Kita tulis di sini konsultasi. Save, nah maka akan muncul konsultasi di sini. Nah, di bawah konsultasi kita buat key button dengan colornya Ember 13, terus flat, then size-nya SM, kita close tag. Nah, terus kita kasih, ini close tag-nya kita butuh tag ini ya, karena kita mau kasih tulisan di dalam key button-nya. Kita kasih dengan tag B, tulisannya lihat semua. Nah, oke, jadi muncul tombol. Nah, sekarang kita akan gunain yang namanya Swiper.js. Untuk gunain Swiper.js, kita akan import beberapa directory yang perlu ya. Jadi kita akan import ini. Style CSS kita hapus, kita nggak pakai. Terus kita export komponennya. Paste modulsnya efek kreatif ya. Tulis aja di sini Swiper.js. Nah, modus jangan lupa ya dikasih ref. Nah, setelah itu baru kita bisa ngegunain Swiper.js. Tadi kita mau gunainnya yang pertama ya. Nah, yang ini. Jadi kita copy kode yang pertama. Nah, kita taruh di sini. Nah, close swipernya. Oke, kita udah bisa ngegunain ya. Nah, apa isinya dari Swiper.js ini? Jadi swiper grab kursor ini kita nggak perlu ya. Efek kreatif. Nah, jadi slide per view-nya kita butuh 1, terus slide space between, kita perlu 20, efek kreatif efek
modules. Nah, kelasnya kita hapus. Oke. Nah, terus kita tambahin kelas di sini margin top SM. Nah, kita kasih margin sedikit dengan konsultasi ini ya untuk slide-nya. Nah, di sini kita cuma perlu satu swipe per slide karena kita akan pakai V4. Oke, sekarang kita akan copy consultation data ini. Ya. Consultation data kita akan copy ke dalam halaman page home ini. Oke. Jadi kita taruh di sini aja nih, di bawah service consultation. Nah, kita paste. Oke, pastiin kalian buatnya sama ya. Kalian perhatiin aja dulu nih bentuknya, kalian buat. Oke, udah ya. Nah, terus kita baru ke swipernya. Oke, di swiper ini kita akan melakukan perulangan V4 item, index in consultation data dot upcoming. Jadi kita pakai yang ini ya. Sebenarnya sih kemarin sih gue buatnya itu di dalam sini ada incomingnya, cuman di page home ini kan nggak perlu, jadi gue hapus. Seharusnya ini kita langsung tulisnya consultation upcoming aja gitu ya. Karena kan kalau kita ambil dari database, kita nggak pakai data strict kayak gini, data statis, maka kan seharusnya kita simpen ke dalam variabel itu yang nggak nested kayak gini. Ini kan consultation data, bawahnya upcoming, jadi mendingan upcomingnya aja langsung kita buat gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, jadi gunain ya kalau kalian pakai database mode data kayak gini. Key index, key-nya itu index, kemudian style ya, border radius kita kasih sedikit 10 px. Nah, di dalam swiper slide ini baru kita akan munculin isinya. Kita butuh keycard, flat, terus keycard section dengan kelas background indigo 12 text white. Nah, jadi background indigo 12 text white ya. Nah, di dalam sini kita akan buat yang namanya key item. Key item section avatar. Key avatar size 48 px. Image src item dot doctor dot image. Save, kita lihat, nah maka akan muncul gambar dari dokternya. Kita udah save di sini, jangan lupa ya. Kita pakai image dari Quasar, linknya ya. Nih, dokter. Oke. Di bawah key item section yang pertama, kita buat lagi key item section yang kedua. Kita buat key item label yang pertama dengan kelas text subtitle 1. Kita akan tampilin item.doctor.name. Save. Nah, name. Nah, maka akan muncul nama daftarnya ya. Tuh, Steven Fernandez Jason Doyo. Copy. Yang kedua, teksnya kita ganti jadi text caption dan warna teksnya kita ganti jadi gray 11. Kita akan munculin subjeknya, jadi dermatologis pediatrik. Oke, di bawah key section yang kedua kita buat key item section yang ketiga, tapi kita tambahin atribut site. Nah, site itu artinya dia key item sectionnya akan ada di ujung sini. Kita akan tambahin key button round
dengan size-nya itu SM, unelevated, padding SM, text colornya itu indigo 12, colornya itu white, iconnya itu adalah FA solid, FA video. Nah, jadi udah ketebak ya untuk apa ya, untuk ica-icanya tombol untuk video call. Nah, untuk bagian atas sudah kelar, kita buat dulu di section bawahnya. Nah, jadi keycard section yang pertama ya, ini. Oke, nah kita buat keycard section yang kedua. Tadi key item section ya, ini keycard section. Kita buat div dengan kelas key PAMD row justify center item center. Kita buat style. Nah, kita akan kasih backgroundnya itu sedikit buram. Background RGBA rate 255, greennya 255, terus bluenya 255, alfanya itu 0,2. Dan kita kasih border radius sedikit, yaitu 10 px. Close tag, save. Oke, belum muncul. Nah, kita tambahin key icon. Dan kelas key margin top SM, terus name-nya itu FA regular, FA kalendar. Ya udah ketahuan ya ini icon apaan. Nah, kita akan tambahin di sini item.date. Oke, sebentar. Ada yang salah. Key connection, row justify center, item center, border radius, background RGBA. Oh, ini salah ya. Kita tambahin keycard sectionnya itu di bawah key item, sorry. Nah, jadinya kayak gini dia. Terus kita save. Ininya kita ganti ya. Sorry, ini bukan margin top, margin right. Nah, terus ini margin left SM, key MRSM, FA regular, FA clock. Nah, kita akan tampilin item.time start dulu, time start strip item.timeend. Save. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, jadi inilah untuk keycard konsultasi. Selanjutnya kita akan buat yang namanya bagian top doctor di bawah sini. Oke, untuk top doctor itu kita akan buat di bawah sini. Kita tulis dulu ya, top doctor. Nah, kita akan buat yang namanya div dengan kelas key margin top XL, key padding bottom LG, dengan style font family Arial rounded. Sebenarnya ini kalau kita nggak pakai CSS yang di tag ya, yang di tag, kita pakai aja yang di bawah sini nanti style. Itu cukup kita tulis satu aja. Misalnya div class, kelasnya apa kalau kita pakai kelas, atau misalnya kita mau pakai ID, nah kita tinggal tulisin aja, kita masukin aja ID-nya di dalam sini. Jadi nggak terlalu panjang ya, dan kita nggak nulis kode berulang-ulang seperti ini. Tapi udah terlanjur. Kalau untuk kode project jangan digunain kayak gini ya. Kita harus efisien. Tapi di
tutor nggak apa-apa, kayak FC. Row item center justify between. Copy aja yang di atas kayaknya ya. Nggak usah deh, kita buat aja. Terus div class text h6 top dokter save. Nah, muncul ya di sini. Oke, lupa boldnya. Nah, top dokter. Nah, di bawahnya kita buat key button. Colornya Ember 13, terus round, flat, size SM, iconnya itu FA solid, FA filter, no caps. Nggak perlu no caps, kita nggak pakai huruf. Nah, muncul ya icon filter di sini. Terus di bawah sini kita akan buat yang namanya key card. Kita kasih margin top SM, background, terus kita kasih background gray 1, flat, style, borders, semua pun berlaku dengan border radius ini. Pokoknya style ya. Jadi kan kita dari tadi ngetik border radius secara berulang-ulang. Ski item class key PHMD. Nah, kita coba cek dulu deh. Oke, belum muncul ya. Muncul nih ya. Kalian ya lihat ini warna abu-abu ya. Nah, key item isinya apa? Yang pertama itu key item section avatar. Key avatar dengan size 62px, rounded, image src https cdn.quasar.df /image/avatar path.jpg. Kita kasih style border radius 10px. Nah, dia muncul ya seperti ini. Terus di bawah key item section kita buat key item section yang kedua. Key item label yang pertama itu kita tulis dokter. Ini Ica-Ica aja ya, Steven Fernandez. Nah, terus key item label yang kedua kita tulisin pediatric. Nah, tapi kita kasih kelas di sini, teksnya caption, terus kita kasih text gray. Nah, terus yang ketiga kita itu akan buat ke item label, tapi di sininya kita row item center. Oke, icon name FA solid, FA star, color Ember 13. Nah, jadi ada gambar bintang ya. Terus di bawahnya kita kasih div dengan kelas margin left SM, text caption, text gray 4.4. Nah, terus lagi di bawahnya div, copy aja. Nah, div margin right SM, key margin left SM, ini titik ya sebenarnya, tapi ini
namanya itu apa ya kemarin, in big dot symbol bold ya, bold apa ya kemarin ya, gue nyari itu ketemu sih, interpang ya, interpang, sorry, bold interpang. Nah ini dia, copy aja nih copy copy pastein di sini. Nah jadinya kayak gini ya. satu K reviews. Ini text gray, text caption, text gray. Nah jadi bentuk kayak gini, anggap aja ini top daftar lah gitu ya. Nah untuk page home udah selesai, kita nanti tinggal beranjak ke page consultation. Nah kita mulai buat page baru nanti ya. Oke lanjut aja untuk page selanjutnya. Oke kita lanjut ke page consultation. Nah di sini kita buat page yang namanya page consultation.foo. Nah, di page consultation ini kita buat defaultnya dulu ya, key page. Terus import define komponen kita pakai. Terus kita kasih name page consultation. Nah terus kita daftarin di root. / konsultasi. Nah terus kita balik ke main layout. Oke, nah jadi kan gue tadi bilang key footer ini dia akan stay di page selain page consultation. Nah jadi kita tambahin if, kita akan cek apakah root.fullpath-nya itu tidak sama dengan / konsultasi. Nah jadi kita coba manual, kalau kita ke konsultasi maka seharusnya ininya hilang. Oke, hilang ya. Ininya tetap. Karena kan tapi seharusnya hilang sih. Oh, ini belum kita ganti. Ke roots ya, roots page consultation. Nah. Oke, hilang ya. Maka sudah benar. Nah, untuk main layout kita close karena kita nggak kesini lagi nanti. Close berarti sudah selesai. Nah selanjutnya kita balik ke page home lagi, dimana kita akan buat yang namanya fungsi untuk pindah halaman. Dimana pindah halamannya? Jadi di sini tombolnya. Jadi saat kita klik lihat semua ini, maka dia akan pindah halaman ke konsultasi. Jadi ini di mana tadi? Di konsultasi. Jadi di consultation ini kita cari. Nah ini ya, jadi kita add klik, change page. Kita buat dulu fungsinya di method. Nah jadi di method kita buat yang namanya change page. Nah jadi kita akan pindah halaman dengan this.router.push path ini adalah / konsultasi. Nah, jadi saat kita klik ini maka dia akan pindah ke konsultasi.
Oke, di bagian sini kita sudah selesai semua. Kita close, kita fokus di patch consultation sekarang. Untuk di patch consultation, kita key patch class margin left LG, key margin right LG, sama ya kayak yang di patch sebelumnya. Terus kita akan buat yang namanya header. Nah, untuk header ini kita akan buat dengan div class padding top LG, terus row items center, style font family Arial rounded mt bold. Kita akan pakai key button margin right SM, terus size nya SM, round flat, colornya itu black, dan iconnya itu adalah FA solid, FA arrow left. Save. Nah, maka dia ada seharusnya ada tombol ya, key button, SM round, colornya black, FA solid, FA, oh ini E nya kurang. Nah, ada tombol row di sini. Udah tahu kan lah ya fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk balik ke halaman sebelumnya. Jadi tinggal kita kasih add click. Jadi router.go -1 gitu. Klik, nah dia akan balik ke halaman sebelumnya. Klik. Nah, oke, working ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahin div dengan kelas text H6. Tulis saja konsultasi. Nah, oke. Cicaknya ini lagi di halaman konsultasi gitu. Selanjutnya kita akan buat tab button. Tab button itu adalah tab untuk memindah-mindah, adalah button untuk memindah-mindah tab ya. Nah, jadi sini sebenarnya di Quasar udah disediain ya tab button kayak gini nih, sebentar. Tab panels. Nah, jadi udah disediain ya. Nah, kayak gini. Ini tab button, yang di bawahnya adalah tab panels. Nah, cuman karena gua nggak mau stylenya kayak gini, gua akan buat sendiri. Gua akan custom sendiri tab buttonnya. Yang kita butuhin itu adalah keycard, flat class, key margin top LG, key PASM, background gray 2, style border radius 35 px. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau masukin datanya dulu ya. Kita mau masukin datanya dulu. Jadi kita mau buat tab ini, kita butuh datanya. Jadi consultation data. Nah, save. Nah, jadi kayak gini. Pas upcoming. Nah, jadi kan kalau yang di page home tadi kan kita punyanya itu upcoming doang. Nah, di sini gue juga punya, gue tambahin baru pas. Nah, jadi isinya apa? Isinya kayak gini. Kalian lihat, kalian buat dulu ya. Nih. Oke, gue scroll ke bawah. Nah, untuk yang upcoming sama, isinya kayak yang page home sebelah. Yang ini. Ya. Sama isinya. Oke, udah. Nah,
Jadi kita akan buat berdasarkan ini tab panelnya, past dan upcoming. Oke, lanjut. Jadi di keycard, oke, gue jelasin dulu ya. Jadi past ini maksudnya adalah konsultasi kita yang sudah berlalu, dan nanti di dalamnya perbedaannya dengan upcoming itu adalah kalau yang sudah berlalu, dokter sudah mengasih saran dan resep obat. Ini di result sudah ada isinya. Namun kalau yang di upcoming, dokter belum mengasih saran dan resep obat, karena kan kita belum konsul gitu intinya ya. Nah, kalau yang di pas, yang udah berlalu konsultasinya, kita sudah dikasih obat dan saran gitu. Nah, jadi kita buat keycard section, kita lanjut ya. Horizontal. Nah, di dalam keycard section horizontal ini kita buat keycard section lagi. Kita baru melakukan V4. Item, index in consultation data, key sama dengan index, kelasnya itu call xs 6 key panon. Dalamnya kita buat key button flat, itu kita lihat dari apakah consultation data oke. Nah, jadi kita akan buat beberapa consultation. Nah, jadi kita akan membuat beberapa variabel ya. Nah, untuk tab panel itu kita akan buat yang namanya consultation tab, penampung nilai tab sekarang yang sedang kita buka gitu. Awalnya tulis saja upcoming. Nah, terus variabel-variabel yang lain nanti kita akan buat di yang namanya summary dialog. Nah, ini hiraukan dulu, kita balik ke atas. Nah, jadi untuk flat, nah kita akan mengecek apakah nilai dari tabnya itu consultation tab sama dengan index. Kalau sama, maka nilainya itu false, flatnya. Jika iya, true. Terus unelevated, colornya itu white, text colornya itu black, rounded, kasih kelas full width, text capitalize, padding SM. Nah, add klik, kalau kita klik maka consultation tab sama dengan index. Nah, ini kita tutup portnya karena datanya yang kita gunain udah habis. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, jadi ini ya. Nah, dia udah bisa pindah-pindah tuh. Nah, sekarang kita tinggal tambahin labelnya aja. Labelnya itu adalah index sama dengan upcoming. Kalau iya maka mendatang, kalau tidak maka berlalu. Nah, jadi ini ya. Nah, inilah tabnya, tab buttonnya. Ini untuk konsultasi mendatang, berlalu gitu. Oke, untuk tab button beres. Sekarang kita ke tab panel.
Oke, close. Kita ke tab panel. Nah, kita akan pakai yang bawaannya Quasar kalau yang ini. Karena untuk buat natifnya itu cukup banyak kode dan butuh CSS yang cukup banyak. Jadi kita pakai bawaan Quasar aja. vModel sama consultation tab kita pakai, kemudian class margin top XS, terus animated, style, font family, Arial rounded, MT bold. Oke, tab panel sekarang. Key tab panel. Kita akan lakukan perulangan ya. V4 parent item, parent index in consultation tab, in consultation data, key sama dengan parent index, terus name parent index. Nah, di dalam kita panel ini kita akan buat keycard. Kita akan melakukan v4 kembali item, index in consultation data parent index. Key sama dengan index. Terus flat class key margin bottom MD. Kita kasih style border radius 10 px 12 aja, agak gedein. Keycard section dengan kelasnya itu jika parent index sama dengan pas, maka kelasnya adalah background green 14, text white. Selain itu maka background indigo 12, text white. Keycard section class key panon, key item section, key avatar, size-nya itu 48 px, image item.doctor.image. Nah, jadi gini ya. Ini untuk konsultasi berlalu, ini untuk konsultasi mendatang. Nah, terus di bawah key item section itu kita kasih key item section lagi dengan key item label dengan kelas text subtitle 1, kasih item.doctor.name. Kita copy langsung aja. Subject caption text gray 11. Nah, gini ya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih key item section site. Nah, kalau tadi kita pakainya 2 button, sekarang 1 button, sekarang kita pakainya 2 button. Class key margin right SM round
size-nya itu SM, unelevated, paddingnya itu SM, terus text color-nya itu parent index sama dengan pas. Kalau iya maka green 14, kalau tidak maka indigo 12. Colornya white, iconnya itulah FA solid, FA video. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kan kita cuman satu ya. Nah, kalau yang sekarang kita akan tambahin sebuah button di sampingnya. Kita copy aja karena nggak banyak perbedaan. Nah, cuman untuk ininya itu adalah ellipsis vertikal. Ini ya. Dan untuk margin right-nya kita hapus. Nah, nanti button yang ini kita klik untuk melihat hasil sumari dari konsultasinya gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya copy aja biar nggak lama ya. Kalian ke page home, terus kalian ke consultation, kalian copy yang keycard section terakhir. Ini copy dan kalian pastein di bawah key item. Kalian save. Nah, maka udah muncul seperti ini. Oke ya. Nah, untuk kitab panel sudah selesai. Nah, sekarang kita buat yang namanya summary dialog. Nah, summary dialog ini kita akan buat sebuah komponen ya. Namanya adalah consultation summary.foo. Kita buat dulu kerangkanya. Nah, untuk consultation summary itu kita pakainya bukan key page tapi langsung ke komponen atau ke tag yang mau kita buat jadi komponen. Di sini gua keycard, bisa div, bisa dan lain-lain, bisa cuman key input dan sebagainya. Karena kita akan panggil dalam bentuk dialog. Langsung kita import ya. Define komponen. Name-nya itu kita kasih consultation summary. Nah, kita akan butuh yang namanya props di sini untuk mempassing data dari suatu page atau halaman ke komponen. Ya. Nah, namanya yang pertama itu adalah konsul data. Type-nya object. Terus required nya sama dengan true. Terus defaultnya sama dengan function objek kosong. Yang kedua adalah console key. Type-nya itu string. Required-nya itu true. Default-nya itu adalah string kosong. Oke? Nah, udah selesai, nanti kita edit. Kita sekarang ke page consultation-nya untuk mengaktifkan atau memanggil consultation summary. Nah, anggap aja ini terus saja komponen gitu ya. Nah, kita akan bentuknya panggil dalam bentuk dialog ya.
Jadi key dialog, vModel. Nah, baru kita akan buat yang namanya variabel untuk summary dialog. Nah, di summary dialog ini yang pertama adalah selected console key, ref-nya 0. Terus selected data key, sama nilai awalnya 0. Terus dialog summary, referensi awalnya adalah false. Nah, di sini kita akan buat yang namanya method. Ini untuk summary dialog ya, metodnya namanya adalah show summary. Data key, console key. Oke. Nah, jadi kita akan panggil ini di mana? Kita akan panggil ini, diisi dulu sebentar. Oke. Nah, kita akan panggil metode ini di mana? Yaitu di tombol ini yang kita buat baru ini ya. Jadi gampang aja, kita tinggal ke tab panelnya, terus tombol yang kedua, add click, kita tinggal panggil show summary. Jangan lupa ya, ada parameter tadi yang kita butuhin. Nah, parameter itu apa? Adalah parent index, index. Kita console log dulu supaya jadi console.log data key, console key. Nah, saat kita klik maka seharusnya upcoming console 3, upcoming console 4, pass console 1, pass console 2. Jadi data key-nya itu adalah apakah konsultasi ini di tab berlalu atau mendatang. Terus console key-nya itu kalau dia di upcoming konsultasi ID-nya itu konsol apa, di pass juga sama kayak gitu. Oke, jadi udah ketahuan ya. Nah, ini pass konsol 1, ini pass konsol 2. Oke, sudah terpassing melalui parameter dengan benar. Nah, baru sekarang kita edit di sini. Jadi this.selected console key sama dengan console key. This.selected data key sama dengan data key. This.dialog summary sama dengan true. Nah, sudah kita edit, terus maka kita panggil di sini. Ya. Jadi kita akan panggil komponennya. Jadi import consultation summary, kita daftarin di komponen. Daftarinnya itu consultation summary ini ya. Udah kita daftarin, kita panggil di dalam sini. Jadi consultation summary console data, consultation data, selected data key, selected console key. Sini console key sama dengan selected console key. Nah, console data console key itu apa? Adalah props yang kita minta saat komponen ini digunain gitu. Jadi saat komponen ini digunain ada prasyarat data yang harus ditransfer gitu. Intinya kayak gitulah. Nah, sekarang ini sudah selesai ya untuk di patch consultation. Kita
close. Nah, kita akan tes sekarang apakah konsul data dan konsul key-nya sudah terpanggil. Jadi kita tinggal panggil aja konsul key, konsul data. Kita klik. Nah, maka sudah terpanggil ya. Nah, sudah benar. Oke. Sebelumnya gue lupa ya. Untuk dialognya itu ada beberapa atribut yang perlu kita gunain. Itu bukan beberapa, satu doang. Positionnya itu kita taruh di bottom. Jadi untuk dialognya tadi kan di tengah ya. Sekarang ada di bawah. Dia keluar dari bawah. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, sekarang baru kita edit consultation summary-nya. Oke. Ini adalah bagian terakhir ya dari untuk aplikasi medical care. Jadi kita butuh keycard. Nah, style, font family, Arial rounded, MT bold. Terus keycard section dengan kelas ya, text center, teks H6, hasil pemeriksaan. Kita cek. Sorry, sini sudah terganti ya. Nah, hasil pemeriksaan. Terus di bawahnya kita akan buat yang namanya dokter profil. Keycard section, key item section, avatar. Selanjutnya key avatar, size-nya itu 58px. Nah, image, kita daftarnya src, consultation data. Kita di sini pakai konsul data ya. Konsul data .doctor.image. Nah, kita save, kita lihat. Oke, udah ada ya. Kita tadi buka yang ini, maka seharusnya oke. Kita buka yang ini, maka muncul gambar yang ini. Terus di bawah key item section yang kedua, kita buat yang namanya key item label. Dan kelas text subtitle 1 konsul data.doctor.name. Nah, udah ada ya namanya. Ini .subject, caption, text, grade 7. Oke, pediatric. Kemudian key item section yang ketiga, kita akan cite seperti biasa. Kita akan buat button untuk video call. Key button, ini colornya itu white, text colornya itu indigo 12, outline, size-nya itu SM, round, paddingnya SM, dan iconnya ya apalagi kalau bukan FA solid, FA video. Close tag. Nah, maka udah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya saran dokter advice. Keycard section lagi, kita div class text H6 key md saran dokter. Oke, muncul. Nah, kita akan melakukan perulangan. Keyless if akan tampil. Nah, jadi di sini yang gue bilang tadi ya, untuk data upcoming dan past
Kalau kalian lihat di page home upcoming, bukan page home, consultation ya. Data upcoming dan past. Bedanya di result ya, di result. Jadi kalau yang past artinya konsultasinya udah berlalu, kan tadi ada sarannya gue bilang. Kalau yang konsultasinya baru dan kita belum jalanin, ya dokternya belum memberikan saran apa-apa gitu kan. Nah, jadi di sini keylist akan tampil jika object.keys consoldata.result.advice. Result.advice itu yang mana? Ini ya, result advice. Dot length lebih besar dari 0. Nah, jadi keylist ini hanya tampil untuk konsultasi yang sudah berlalu, intinya kayak gitu. Atau kalian juga bisa untuk memanfaatkan data key ya, upcoming dan pastnya itu. Tapi di sini gue pakai ngecek array aja, panjang objeknya aja. Terus key item v4 item, index in console data dot result dot advice, key-nya tuh index, terus tutup key item section avatar. Tapi di sini kita nggak tampilin foto, melainkan tampilin sebuah icon. Color itu green for, name-nya itu FA solid, FA check. Nah, kita cek dulu ya. Nah, ini nggak tampil ya, karena dia belum ada sarannya, karena ini di konsultasi mendatang. Ya, kita cek yang di berlalu. Nah, ini ya icon yang kita buat tadi. Nah, ini ada 3 saran dokter masing-masing. Terus kita key item section. Kita buat di bawah sini key item section yang kedua. Nah, kita akan tampilin sarannya apa. Nah, ini dia. Oke, udah tampil ya. Nah, sekarang di bawah keylist kita akan buat yang namanya div velse dengan kelas margin left md. Terus kita buat yang namanya key badge, colornya itu indigo 12, key icon, kelas key margin right sm. Nah, ini kita akan buat untuk konsultasi yang belum punya saran dokter. FA solid, FA triangle, exclamation. Ini gambar warning ya kalau di Van Awesome. Tulis saja dokter belum memberikan saran. Nah, di sini nggak muncul karena di sini udah ada sarannya. Kita ke yang mendatang. Nah, maka akan muncul dokter belum memberikan saran. Sebentar, ini ada yang salah. Oh, FA solid ya. Nah, ini. Oke. Untuk saran dokter sudah selesai. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu adalah resep obat. Resep obat ini gue akan tampilin filenya PDF ya. Ica-icanya aja, tombolnya. Card section, div, class, text
H6, terus key margin left SM, resep obat. Nah ini ya, resep obat, margin left SM, MD. Nah, resep obat sama ya, gua akan pakai VIF terus VELSE untuk membedakan kalau yang sudah konsultasi mendatang berlalu, maka sudah ada resep obatnya. Kalau sebaliknya yang mendatang, maka belum ada resep obatnya. Jadi kita copy aja ya, untuk VIF-nya sama kayak gini semua. Copy aja yang dari saran dokter, VIF-nya, paste. Nah, terus kita kasih di sini kelas row item center, keycard, v4 item, index, in. Nah, innya ini in apa? In konsul data dot result dot docs. Docs itu yang mana? Kalau kalian lupa, nih docs ya, ini file Patrick gue sengaja kosongin karena gue nggak punya filenya. Filenya kosong. Key-nya index, kemudian kita kasih kelas key margin left MD, key margin top MD, background gray 1. Nah, baru kita isi keycard section, class text center, kolom item center, key icon, size 52 px, colornya itu red 5, terus name-nya itu FA regular, FA file PDF. Oke, nah di sini nggak ada karena mendatang, kita ke yang berlalu. Oke, nah udah ada file PDF di sini. Terus kita tambahin sebuah button dengan kelas margin top SM flat, terus labelnya itu item.name, no caps. Nah, file 1, file 2 ya. Nah, terus baru kita tambahin div VELSE. Kita copy aja dari yang saran dokter ya, VELSE-nya. Copy aja. Paste. Nah, cek. Oke, cuma tinggal kita ganti aja, dokter belum memberikan resep. Nah, gitu ya. Oke. Ini gue mau buat sebentar. Cardnya ini flat aja coba ya. Flat. Oke, kayaknya lebih bagus. Oke, jadi ini udah jadi. Kita sudah selesai. Nah, gua full screen. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat template aplikasi untuk medical care atau kesehatan, medical app ya. Nah, jadi di sini ada input, ada button-button untuk menu highlightnya, konsultasinya, terus top dokternya. Nah, terus ini menunya juga udah ada.
Terus saat kita klik lihat semua ini, kita bisa ke konsultasi yang baru dan yang sudah berlalu. Bisa juga dilihat sumarinya atau hasil pemeriksaan. Ini belum diperiksa karena baru mendatang. Kemudian yang berlalu ini sudah ada hasil pemeriksaannya, ada saran dokter dan resep obat. Oke. Nah, jadi ini aja untuk template aplikasi medical care atau kesehatan. Gue harap dapat membantu kalian untuk membuat template aplikasi khususnya untuk yang medical app. Tapi ini bisa digunakan untuk template aplikasi apapun. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan ya, sampai jumpa.